Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas tarkib isim yang dibaca rofa, yaitu masalah tarkibnya naibul fa'il dan juga nanti dalam praktek i'rabnya. Langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang fa'il, sekarang kita lanjutkan tentang naibul fa'il. Jadi kalau fa'il itu disingkat fa. Fa maknane kalau bahasa Jawa, pesantren Jawa, sopo utawa opo. I'rabnya rofa. Kalau naibul fa'il singkatannya nun fa. Maknanya sama, sopo utawa opo, i'rabnya rofa. Bedanya di mana? Bedanya dalam pengertiannya atau posisinya, kedudukannya beda. Kalau fa'il kemarin isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Fi'ilnya ini hanya menyebutkan fi'il, berarti ini fi'il biasa sebagaimana yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang. Ya fi'il yaitu yang seperti biasa, fa'ala, fa'ila, fa'ula, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu dan lain sebagainya itu. Nah, itu fi'il secara mutlak biasa. Sekarang bedanya dengan naibul fa'il. Kalau naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Ini bedanya. Kalau fa'il hanya jatuh setelah fi'il, berarti yang bukan mabni majhul. Kalau naibul fa'il jatuh setelah fi'il mabni majhul. Kuncinya ini, kata kuncinya isim jatuh setelah fi'il mabni majhul. Otomatis kita harus mengetahui apa yang dimaksud fi'il mabni majhul. Fi'il itu kata kerja, mabni itu bentuk, ya. Majhul itu tidak diketahui. Fi'il yang tidak diketahui, apanya yang tidak diketahui? Atau kata kerja yang tidak diketahui pelakunya. Berarti kata kerja yang tidak menyebutkan pelakunya. Ini namanya misalkan Zaid sudah ditolong. Ini kan tidak menyebutkan pelakunya. Al-Quran sudah dibaca. Ketika Al-Quran dibaca, idza quri'al Qur'anu, ketika Al-Quran dibaca, maka dengarkanlah. Di situ tidak menyebutkan siapa yang membaca, hanya menyebutkan Al-Quran sebagai objeknya dan dibaca sebagai kata kerjanya. Tahu dalam bahasa Indonesia itu fi'il mabni majhul artinya mempunyai arti ada tambahannya di titik-titik. Nah, fi'il mabni majhul punya arti di titik-titik. Misalkan kata kerja membaca jadi dibaca, itu namanya fi'il mabni majhul. Ditolong, nah, ditolong, dibaca, dipukul, ditulis, yang diawali di, ini namanya fi'il mabni majhul. Sekarang bentuknya bagaimana fi'il mabni majhul? Bentuknya kalau fi'il madi, ini bentuknya saya tulis Arab, dumma. Nah, ini dumma, bacanya dumma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhiri. Dumma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhiri. Artinya dumma dibaca domah, awaluhu awalnya dibaca domah awalnya. Wa kusiro dan dibaca kasroh, ma qoblal akhiri huruf sebelum akhir. Dibaca domah awalnya dan dibaca kasroh huruf sebelum akhir. Nih, dibaca domah awalnya dan dibaca kasroh huruf sebelum akhir, nomor 2 dari belakang. Ini kuncinya. Dibaca domah awalnya dan dibaca kasroh huruf sebelum akhir.
Kalau biasanya ini bunyinya fa'ala atau fa'ila atau fa'ula dalam fi'il biasa, maka di sini fu'ila. Bukan fa'ala tapi fu'ila, dibaca dhammah awalnya dan dibaca kasroh sebelum akhir. Kalau fa'ala biasanya artinya melakukan, kalau fu'ila menjadi dilakukan, dikerjakan. Nah, contohnya lagi, contohnya nusiro. Ini dibaca dhammah awalnya dan dibaca kasroh sebelum akhir, menjadi nasoro, menjadi nusiro. Kalau nasoro artinya menolong, nusiro artinya ditolong. Kuri'a, kuri'a ini kalau biasanya qoro'a, fathah semua. Tapi kalau mabni majhul dibaca dhammah awalnya dan dibaca kasroh sebelum akhir. Kuri'a artinya kalau qoro'a membaca, kalau kuri'a dibaca. Satu lagi kutiba, biasanya kataba, fathah semua, artinya menulis. Kalau mabni majhul dibaca dhammah awalnya dan dibaca kasroh sebelum akhir. Kutiba artinya menjadi ditulis. Kalau fi'il madhi berarti ditambah arti sudah ditolong, sudah dibaca atau telah dibaca, sudah ditulis. Sekarang kalau fi'il mudhari', dumma awaluhu, dibaca dhammah awalnya, wa futiha dan dibaca fathah, ma qoblal akhiri, huruf sebelum akhir. Dibaca dhammah awalnya dan dibaca fathah, huruf sebelum akhir. Nih, dibaca dhammah awalnya dan dibaca fathah, huruf sebelum akhir. Nih, kalau biasanya yaf'alu atau yaf'ilu atau yaf'ulu menjadi yuf'alu, dibaca dhammah awalnya dan dibaca fathah sebelum akhir. Kalau yaf'alu sedang bekerja, kalau yuf'alu berarti sedang dilakukan atau sedang dikerjakan. Kalau yaf'alu sedang mengerjakan, yuf'alu sedang dikerjakan. Yunsoru biasanya yang suruh, asalnya yang suruh. Nah, tapi kalau mabni majhul dibaca dhammah awalnya dan dibaca fathah sebelum akhir. Ini untuk fi'il mudhari'. Kalau yang suruh sedang menolong, yunsoru sedang ditolong. Yukra'u asalnya yakra'u. Yakra'u mabni majhul dibaca dhammah awalnya dan dibaca fathah sebelum akhir. Kalau yakra'u sedang membaca, kalau yukra'u sedang dibaca. Nah, yaktubu menjadi yuktabu. Yaktubu menulis, kalau yuktabu sedang ditulis. Dalam Al-Quran kan ada quri'a. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang kita contoh, kita praktek. Kalau ada isim dibaca rofa jatuh setelah fi'il mabni majhul seperti ini, maka tarkibnya menjadi naibul fa'il. Nah, fi'il mabni majhul isim sesudahnya menjadi naibul fa'il. Contohnya quri'a. Quri'a, wa idza quri'a al-Qur'anu. Quri'a al-Qur'anu. Nah, kita menjumpai lafal quri'a al-Qur'anu, quri'a al-Qur'anu. Quri'a sekarang kedudukannya jadi apa? Oh, lihat, quri'a ini kalimat apa ini? Nah, ingat juga quri'a. Oh ya, ingat bahwa makanya fi'il mabni majhul harus ingat. Dibaca dhammah awalnya, dibaca kasrah sebelum akhir. Wazannya diingat, fu'ila. Kalau mudhari' yuf'alu. Nah, diingat-ingat ini. Bentuk fi'il mabni majhul, fu'ila sama yuf'alu. Quri'a kalimat apa? Oh ya, quri'a ini sama dengan fu'ila. Berarti ini kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il mabni majhul. Karena bentuknya sama dengan fu'ila. Al-Quran jadi apa? Kalau fi'il ya sudah
nggak usah dilanjut jadi apa, ya jadi fi'il gitu saja. Kalau fi'il madi mabni fathah, belakangnya tetap fathah. Sekarang Al-Quran kita target pertama jadi apa? Al-Quran jadi apa? Ini tidak saya harokati dulu. Al-Quran jadi apa? Lihat posisinya berada di mana. Jadi target itu dijawab, dilihat posisinya di mana. Oh, Al-Quran ini posisinya jatuh setelah fi'il mabni majhul. Ada isim jatuh setelah fi'il mabni majhul. Dibaca rofaknya tidak saya ikutkan karena ini belum tahu i'rabnya. Misalkan kalau kita budel belum ketemu i'rabnya, ini yang jelas tidak kelihatan, ya sudah, tidak tahu rofak nasab jar. Al-Quran ini ada isim, makanya kata kuncinya di isimnya. Ini diabaikan tidak apa-apa. Isim jatuh setelah fi'il mabni majhul. Al-Quran kalimah isim. Kok isim? Karena ada al. Al termasuk tanda isim. Isim jatuh setelah fi'il mabni majhul, berarti pasti jadi naibul fa'il, disingkat non fa. Naibul fa'il i'rabnya rofa, karena termasuk isim yang dibaca rofa. Sekarang pertanyaan kedua, Al-Quran berupa apa? Nah, dilihat kacamata kiri, pilihannya isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Ini termasuk apa? Isim jamak mudzakkar salim jelas gak ada una ina, jamak muannas salim atun atin gak ada. Terus ini ani ada nggak ini? Ini kira-kira ani aini bisa nggak? Ini ada ani nih. Coba ini ani bener apa enggak? Ani yang isim tasniyah itu ani yang bisa berubah jadi aini. Coba ini bisa nggak? Al-Qur'ani jadi Al-Qur'aini, ada nggak? Enggak ada Qur'aini. Yang ada itu Qur'anu, Qur'ana, Qur'ani. Berarti bukan isim tasniyah. Kalau yang rubah nonnya berarti ini isim mufrad. Kalau bukan isim tasniyah, bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannas salim, berarti ini isim mufrad. Sekarang isim mufrad rofaknya ditandai dhammah. Isim mufrad rofak dhammah, nasab fathah jar kasrah. Karena ada al maka dhammahnya tidak ditanwin. Dhammahnya tidak ditanwin. Jadi ini fi'il mabni majhul, ini naibul fa'il. Kalau dimaknai Quri'a wis den waca Al-Qur'anu opo Al-Qur'an. Kalau bahasa berarti Quri'a wis den waca Al-Qur'anu opo Al-Qur'an. Bahasa Indonesianya Al-Qur'an telah dibaca. Al-Qur'an telah dibaca. Nah, sekarang yang fi'il mudhari. Misalkan Yunsoru Muhammad. Yunsoru Muhammad. Yunsoru. Nah, kita mentartib Yunsoru. Ditentukan dulu pertama kalimahnya. Yunsoru ini kalimah apa? Oh, Yunsoru bentuknya seperti yuf'alu. Bentuknya seperti wazan yuf'alu. Berarti ini fi'il mabni majhul, fi'il mudhari mabni majhul. Ini fi'il mabni majhul, ya sudah. Nah, sekarang kita lanjut, kalau fi'il lanjut belakangnya. Sekarang Muhammad jadi apa? Muhammad jadi apa? Jadi pertanyaan pertama, jadi apa? Untuk menjawab jadi apa, tentukan Muhammad posisinya di mana. Oh, ini Muhammad, ini isim karena ada mu ya. Isim jatuh setelah fi'il mabni majhul. Nah, kalau ada isim jatuh setelah fi'il mabni majhul berarti menjadi naibul fa'il, disingkat non fa. Naibul fa'il i'rabnya pasti rafa. Karena naibul fa'il termasuk isim yang dibaca rafa. Sekarang pertanyaan kedua. Muhammad berupa apa? Muhammad berupa apa? Nah, lihat kacamata kiri, karena di sini tidak ada ani, aini, una, ina, atun, atin, berarti pasti isim mufrad. Kalau isim sekarang digandeng sama atas, isim mufrad rofaknya ditandai dhammah. Nah,
Ditandai domah karena di sini isim tidak ada al, maka domahnya harus ditanwin. Kalau dimaknai, nah, kalau yang suruh sedang menolong, yunsoru sedang ditolong. Yunsoru lagi den tulung Muhammadun sapa Muhammad. Yunsoru lagi den tulung Muhammadun sapa Muhammad, atau dibalik sapa Muhammadun Muhammad. Bahasa Indonesianya Muhammad sedang ditolong. Muhammad sedang ditolong. Jadi ada tambahan di. Ini fi'il, maknanya fi'il mabni majhul. Perbedaannya dengan fa'il apa? Kalau fa'il itu sebagai subjek. Nah, fa'il kemarin sebagai subjek. Subjek, predikat, objek. Ini fa'il sebagai subjek. Kalau naibul fa'il sebagai objek, berarti susunannya berarti predikat sama jadi objek. Fa'il itu, naibul fa'il itu objek karena subjek itu yang menolong pelakunya. Kalau Al-Quran ini bukan yang membaca, tapi yang dibaca sebagai objek. Kalau naibul fa'il sebagai objek, berarti terdiri dari predikat dan objek. PO. PO. Kalau fi'il fa'il kan subjek predikat atau subjek predikat objek. Nah, kalau ini predikat sama objek, hanya ada fi'il dengan naibul fa'il. Jadi Al-Quran telah dibaca, tidak menyebutkan siapa pelakunya, siapa orang yang membaca. Muhammad sedang ditolong. Berarti ini hanya ada ditolong kata kerja dan ada Muhammad orang yang ditolong, tidak menyebutkan siapa yang menolong. Intinya Muhammad sedang ditolong. Inilah penjelasan tentang naibul fa'il. Insya Allah tentang fa'il dan naibul fa'il akan kita matangkan lagi dalam praktek mengurai tarkib dan i'rab fa'il, naibul fa'il beserta bentuk-bentuk berupa yang isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim akan kita urai lebih detail supaya kita betul-betul lebih memahami di video yang akan datang. Insya Allah semoga kali ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.